Jadi industri 4.0 itu membawa diantaranya adalah masuknya atau berkembangnya internet, big data, terus digital itu ke dalam industri. Jadi kalau yang pertama mekanik, kedua elektrik, ketiga elektronik dan komputer, yang keempat itu adalah data dan kecerdasan pembuatan. Nah sekarang yang kita, apalagi terutama kalian yang masih mahasiswa, apa yang sebetulnya perlu kita waspadai dari namanya disrupsi digital ini, terutama ke dalam tenaga kerja. Jadi yang namanya disrupsi itu adalah penemuan baru yang menyebabkan yang lama itu jadi kuno. Jadi kalau sekarang misalnya ada mobil yang kacanya dibuka pakai power window, sebelumnya pakai putaran. Nah itu penemuan baru, itu inovasi, tapi bukan disrupsi karena mobil yang kacanya dibuka pakai putaran masih tetap ada. Tapi waktu mobil pertama keluar, dia menggantikan delman. Nah itu disrupsi karena setelah mobil keluar, delman tidak ada lagi. Nah digital ini sifatnya disrupsi. Nanti kita lihat kenapa dan apa pengaruhnya terhadap lapangan kerja. Apalagi kita di teknik elektro banyak berhubungan sama listrik, sama telekomunikasi, sama data. Ya kalau kita nggak siap nanti kita ketinggalan lah. Ini saya skip aja. Nah jadi ini data bahwa ada yang namanya istilahnya bonus demografi. Jadi kalau kalian pernah dengar, bonus demografi itu artinya dalam beberapa tahun ke depan, terutama 2025, itu orang Indonesia yang usia aktif kerja itu akan paling banyak. Kenapa? Karena yang sekarang anak-anak itu kira-kira 5-10 tahun lagi akan berumur produktif di 20-30 tahun. Nah itu udah umur orang-orang kerja tuh lagi kuat-kuatnya, lagi semangat-semangatnya, dan hasilnya harusnya paling produktif. Nah sekarang kalau kita lihat di Indonesia juga data bahwa anak tiap tahun di Indonesia itu yang ada di SMA itu hampir atau lebih dari 4 jutaan orang. Dan dari situ yang meneruskan perguruan tinggi cukup banyak, sehingga hampir 7 juta orang Indonesia itu ada di menjadi siswa di perguruan tinggi. Dan setiap tahun itu 1 juta yang lulus. Dan 1 juta itu mungkin kita ngerasa negara kita banyak kayak 260 juta ya. Tapi 1 juta itu sebetulnya sepertiganya, atau bukan sepertiga. Buat gambaran kayak negara Denmark ya, itu penduduknya cuma 4 jutaan. Jadi 1 juta itu artinya 1/4 penduduk Denmark tersedia setiap tahun lulus dari universitas. Belum yang lulus dari SMA atau SMK. Nah, sementara dari dunia industri itu dirasakan ada namanya krisis talenta. Artinya apa? Industri ngerasa setiap lulusan itu, dari lulusan yang segitu banyak 1 juta itu, mereka merasa susah mencari tenaga kerja. Jadi contoh, saya pernah ngobrol misalnya dengan teman-teman yang industri, kalau kita bilang, kata dia misalnya ada lowongan pekerjaan untuk 10 orang ya, biasanya engineering, itu yang melamar misalnya 300. Nah, menurut kita kan dari 300 masa sih nggak bisa nemuin 10 orang kan? Tapi dari pengalaman mereka ya 300 itu mungkin yang akhirnya memenuhi syarat yang mereka inginkan secara standar itu 3 orang. Nah itu jadi maksudnya ada krisis talenta sampai 56%. Artinya lowongan yang ada itu hanya sekitar setengahnya mereka merasa terisi dengan pekerja-pekerja yang memenuhi harapan atau standar mereka. Ini kalau kita kerja di perusahaan ya. Itu statistik. Nah, sementara kalau kita lihat data, jadi ini adalah 4 perusahaan terbesar di bidang digital ya di Indonesia. Yang pertama Gojek. Siapa yang pernah naik Gojek, Kacung? Atau beli pakai barang pakai Gojek? Ada Tokopedia tempat jual beli ya. Ada Bukalapak untuk jual beli juga. Ada Traveloka untuk beli-beli tiket kereta api online. Dan
ini adalah yang 4 terbesar di Indonesia saat ini. Nah sekarang kalau kita lihat di tahun 2017, jumlah uang yang diinvestasikan di dunia startup, jadi istilahnya startup digital ya, yang menggunakan teknologi digital, diantaranya internet, apps, dan macam-macam fasilitas smartphone, itu total ada 6,5 miliar dolar seluruh Asia Tenggara. Jadi 6,5 miliar dolar itu sekitar 100 triliun ya. Kalau 10.000 aja kan berarti 64 triliun. Kalau 1.500 ya berarti sekitar 100 triliun. Nah dari 100 triliun itu Indonesia hampir setengahnya. Artinya 50 triliun dari dana investasi untuk perusahaan-perusahaan startup digital ini itu diinvestasikan di Indonesia. Jadi perkembangan 4 perusahaan startup digital ini disebut dengan unicorn, itu adalah termasuk yang paling besar. Nilai perusahaannya diperkirakan 15 triliun. Nolnya 12. Nah, industri digital di Indonesia itu diperkirakan tumbuh setiap tahun 10%. Gampangnya gini ya, gampangnya kalau kita mau memahami angka gini lah. Artinya kalau sekarang perusahaan digital tahun ini itu merekrut, ada perusahaan itu karyawannya 100, berarti tahun depan dia akan merekrut 10 lagi. Tahun depannya lagi 11 dan seterusnya, 10% dari jumlah. Jadi gampangnya kurang lebih itulah. Untuk menggambarkan gimana ekonomi yang tumbuh itu juga berarti lapangan kerja yang bertambah. Dan ini 2 kali dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kalau industri lain itu rata-rata cuma tumbuh 5%, dari 100 karyawan jadi 105, ini jadi 2 kalinya dari 100 jadi 110. Itu angka-angkanya, tapi sebetulnya mungkin secara per perusahaan bisa lebih banyak. Lowongan pekerjaan, nah itu buktinya apa? Buktinya lowongan pekerjaan tumbuh sampai 60% karena industri digital. Yang paling gampang lah, kalau kita lihat dengan adanya Bangsa Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee gitu ya. Secara teori kan sebenarnya orang yang dulunya dari Bumi Ayu ini, kalau mau jual barang teorinya kan, itu kan banyak ya rantainya kan. Dibawa dulu kemana, ke pasar kecil, pasar besar, pasar induk. Udah gitu dijualnya juga dari toko, artinya 10 tahun yang lalu kebayang nggak kalau kita mau jualan misalkan batik Bumi Ayu ke orang yang di Medan, itu mungkin kita nggak kebayang caranya gimana. Sekarang kan ibaratnya tinggal pasang di Tokopedia, nanti kirimnya bisa pakai berbagai macam pengiriman, ada Tiki, JNE, ada Sikilat, apapun kan. Nah itu kan membuat lowongan pekerjaan juga tumbuh sangat banyak. Kemudian sektor teknologi digital diantaranya ada e-commerce yang tadi jualan lewat internet, kemudian ada fintech. Fintech itu pembayaran lewat internet gampangnya ya, logistik, pengantaran barang, dan big data itu diprediksi menyumbang jumlah yang terbesar. Artinya apa? Artinya ke depan banyak lowongan kerja itu seputar e-commerce, fintech, logistik, dan big data. Bukan berarti lowongan di bidang lain nggak ada. Misalnya lowongan sebagai instalator listrik atau operator mesin di pabrik, bukan berarti nggak ada. Tapi kalau mau yang gampang kerja itu bidangnya ini. Dan bidang ini bukan bidang elektro aja. Bidang digital bisa orang ekonomi, orang komputer, orang elektro, orang pertanian pun bisa. Kalau dia mau jual bawang misalnya, sekarang bisa memanfaatkan e-commerce, dikirim pakai jasa logistik dan pakai big data, jadi ketahuan berapa produksi bawang, siapa yang suka beli bawang, semua tergambar dengan teknologi internet ini. Jadi 2020, 2 tahun lagi atau mungkin setahun lagi kalau mulai minggu depan, itu bisnis online itu akan meningkatkan pendapatan sampai 22%. Jadi 20% itu meningkat gara-gara online. Nah ini sebagai gambaran aja. Jadi Fortune 500 ya, itu daftar 500 perusahaan terbesar di dunia. Nah, dulu waktu sebelum tahun 2000-an,
perusahaan-perusahaan besar itu berubahnya nggak banyak kan. Jadi kalau perusahaan paling besar di dunia misalnya misalnya Apple yang bikin HP gitu ya, atau nggak Apple itu termasuk yang baru. Zaman dulu misalnya perusahaan minyak, misalnya Shell atau British Petroleum, itu bertahan lama misalnya di perusahaan-perusahaan, daftar 500 perusahaan terbesar. Tapi sejak tahun 2000, setengahnya itu sudah berganti jadi perusahaan baru. Artinya apa? Ada perusahaan baru yang zaman dulunya nggak ada, ujug-ujug sejak tahun 2000 jadi besar. Nah, kenapa? Karena mereka memanfaatkan disrupsi teknologi digital ini, yaitu perkembangan digital teknologi, robot, big data, internet of things, di mana orang yang memanfaatkan teknologi ini adalah orang-orang yang bisa bangkit. Nah, ini kita udah sempat bahas, pekerjaan banyak hilang. Nah, ini kalau kita lihat di daftar pekerjaan, makanya saya bilang kalian bahasa Inggris harus diusahakan gimana caranya bisa. Mau pakai apapun harus bisa, nggak ada pilihan, dan nggak ada alasan bahwa kalian di kota kecil. Karena selama YouTube masih nyampe ke sini, selama kalian masih dapat kuota, masih bisa dengerin musik dari YouTube atau nonton film dari YouTube, tidak ada alasan untuk tidak bisa bahasa Inggris. Karena kalian bisa nonton film dalam bahasa Inggris juga kan. Kalau lihat, zaman saya dulu kuliah, berarti 2 tahun yang lalu, ya, 20 tahun yang lalu, kalau kita lihat lowongan pekerjaan itu kebanyakan electrical engineer, mechanical engineer, telekomunikasi engineer, ya. Sekarang kita lihat, namanya data mining. Padahal kalau dulu mining itu pertambangan, kita paling ya adanya coal mining, nickel mining, coal itu batu bara, nickel, gold mining, emas. Sekarang data mining, pertambangan data, apa itu? Terus lowongan lain misalnya software integration, integrasi. Padahal dulu kan programming aja kan. Kenapa software integration? Salah satunya karena kita mengintegrasikan software dengan penggunanya, manusia. Zaman dulu siapa yang sangka orang-orang yang dulu ojek pangkalan sekarang pinter menggunakan berbagai macam perangkat. Karena orang yang membuat software integrasinya membuat si programnya itu gampang dipelajari oleh siapapun. Coba zaman dulu ya, 10-15 tahun yang lalu kalau orang mesti operasikan komputer itu kan dia mesti banyak syaratnya ya. Mesti tahu bagaimana cara kerja keyboard, mouse, programming, saving, segala macam. Sekarang orang yang tidak punya latar belakang komputer dikasih HP, diajarin 1 jam, 2 jam bisa. Kenapa? Karena ada orang-orang yang membuat software integration itu sangat baik. Data presentation skills. Apa itu data presentation skills? Bagaimana kalau kita punya data, kita bisa mempresentasikannya untuk sesuatu yang baik. Contohnya kalau kita punya data, zaman dulu mungkin kita nggak punya data ya. Kita nggak, misalnya kelas ini aja, kita nggak punya data. Tinggalnya di mana, aktivitas sehari-hari apa. Tapi misalnya nih, sekarang kalian yang nggak punya Facebook ngacung. Nah, semua punya. Kenapa? Nggak punya Facebook, berarti nggak apa-apa. Yang lain ya. Kalau kalian punya Facebook, ini secara teori, berarti apa? Kalau kalian rajin update di sana, orang kan bisa meneliti profil kalian. Kalau kalian update-nya makanan, kadang-kadang kalian ada di mana, itu bisa dibuat dengan program kita cek nih. Misalnya, Rifan setiap hari rajin kan upload. Hari ini lagi makan di kantin, besok lagi jajan di pasar, besok di kelas. Itu bisa dikumpulkan datanya. Dan kalau kita tahu cara mempresentasikan data, kita bisa bilang, misalnya nih ke penjual makanan, kalau jualan jangan di kampus. Karena dari data ternyata anak-anak ke kampus itu cuma masuk kelas langsung pulang. Mereka banyak jajannya itu di daerah pertokoan jualan. Itu mempresentasikan data menjadi sesuatu yang berguna. Nah, itu contohnya. Jadi banyak lowongan-lowongan yang 20 tahun yang lalu nggak ada. Nah, terlepas dari itu semua, kemarin kita sempat 2 hari yang lalu kita sempat diskusikan kenapa kalian motivasi ikut kuliah. Sementara pekerjaan berubah. Yang namanya soft skill, jadi soft skill itu
keterampilan yang bukan masalah teknis, yang bukan masalah kompetensi ilmu itu makin penting. Kenapa? Karena sekarang para ahli sudah melihat bahwa pekerjaan itu selalu berubah. Nah, zaman dulu kalau kita bandingin tahun 60, 70 atau 70, 80, 90, 2000, mungkin pekerjaan berubah nggak terlalu banyak. Yang namanya teknik elektrolistrik, ya teknik elektrolistrik. Dulu dia nyambung kabel, sekarang juga nyambung kabel, kasarnya gitulah. Tapi mulai tahun 2000, pekerjaan itu bisa berubah cepat. Jadi kalau sebelum tahun 2000-an, kalian bisa naik motor ya, jadi apa namanya, ya udah naik motor, ojek misalkan. Tapi sekarang dia bisa ojek dipanggil online, bisa nganter barang, bisa nganter makanan, contoh lah. Dibantu pakai GPS, peta. Jadi pekerjaannya berubah. Tapi keterampilan non teknis itu tidak berubah. Contoh gampangnya gini. Dulu kerjaannya misalnya mencatat rekening listrik. Sekarang di scan. Tahu scan kan? Jadi di foto langsung terbaca. Berubah sekali kan? Dulu orang mesti bisa nulis. Tadi siapa yang bilang tulisan saya jelek karena udah jarang nulis? Karena keseringan ngetik misalnya. Enggak, poin saya adalah pekerjaan bisa berubah. Dulu nulis, sekarang ngetik. Berarti orang yang dulu tulisannya bagus, bisa jadi sekarang nggak kepake. Karena bisa diganti pakai komputer atau mesin tik atau printer. Tapi kalau dia waktu nulis tangan itu orangnya jujur, waktu dia nulis pakai komputer pun, jujurnya masih kepake. Nah, itu soft skill. Dan soft skill itu tidak berubah. Nah, apalagi ke depan, dengan semakin orang terhubung pakai dunia digital, itu pekerjaan itu semakin virtual dan kolaboratif. Artinya virtual tuh nggak fisik ketemu lagi. Jadi kalau kalian mau ngirim barang ke Medan dari Bumi Ayu, nggak perlu ketemu. Cukup lewat internet, online, telepon, atau video conference, dan barang mesti ketemu. Dan begitu kita bertemu, berinteraksi dengan virtual, kemampuan komunikasi menjadi semakin penting. Contohnya apa? Kalau ketemu nih, terus misalnya ya, antar kalian bilang, kamu jelek ya sambil ketawa-ketawa. Ya, kamu jelek. Kita tahu itu bercanda kan? Coba pakai chatting. Kamu jelek. Bisa musuhan 2 tahun. Padahal bercanda gitu kan? Nah, itu contoh bagaimana hubungan virtual itu justru membuat kita komunikasi harus semakin pintar. Dan kolaboratif. Karena apa? Karena sekarang udah nggak bisa sendiri lagi. Contoh paling mudah yang tadi. Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Traveloka. Gojek kan kalau zaman dulu orang mau bikin perusahaan ojek ya, atau taksi, dia beli mobil 1, 2, 3, 4, ini karyawan kan, dan bertahun-tahun ya nggak pernah nyampe 1 juta. Tapi dengan ojek kolaborasi, disediakan platformnya, orang-orang kolaboratif semua daftar sekarang bisa mencapai 1 juta, puluh ratus ribu bahkan 1 juta, karena akan lebih. Dan itu adalah membutuhkan soft skill. Apa? Komunikasi semakin penting. Karena kita mesti harus bisa, kalau kalian tinggal di sini aja, dengan budaya kalian, budaya Bumi Ayu, kalian tahu kan? Mungkin orang gak usah ngomong aja udah tahu, ini mau beli barang saya. Hanya dari Assalamualaikumnya misalnya. Kalau Assalamualaikumnya begini, oh ini orang mau beli. Kalau begini nggak mau beli. Karena udah kenal budaya. Tapi begitu orang lintas tempat dengan dunia digital, nggak bisa lagi. Komunikasi mesti pintar. Yang kedua, dengan komunikasi yang baik, kita mesti kolaborasi. Begitu kita kolaborasi, masalah kepemimpinan. Dan satu lagi, begitu kita sistemnya virtual, waktu itu sudah tidak ada lagi, ya sesuatu yang kita mesti manage, kelola dengan baik. Contoh paling gampang, di Jakarta misalnya macetnya luar biasa. Kalau orang hanya bisa bekerja dengan waktu yang tertentu, bisa-bisa dia nggak pernah memanfaatkan waktu dengan baik. Makanya harus fleksibel. Misalkan macet, ya udah nggak apa-apa macet, sambil macet melakukan sesuatu misalkan. Atau kalau perlu duluan teleponnya, meetingnya perbanyak lewat telepon atau lewat video conference. Dengan memanage waktu dengan baik. Nah, tantangannya adalah perguruan tinggi itu tidak bisa mengejar kebutuhan industri yang berubah ini dengan cepat. Dan itu bukan salah perguruan tinggi. Karena apa yang diajarkan perguruan tinggi itu adalah ilmu yang sudah sangat
mapan, sudah sangat solid. Kalau kita belajar matematika kan dari tahun berapa abad yang lalu ya 1 tambah 1 sama dengan 2 kan. Nah itu mesti diajarkan terus. Jadi kelihatannya tidak berubah, tapi itulah adalah dasar. Nah sementara perusahaan itu seringkali kebutuhan berubah-ubah. Nah jadi yang penting sebetulnya bagaimana perguruan tinggi itu menyediakan kemampuan dasar ilmu yang cukup. Jadi kalau kalian elektro itu rangkaian listriknya ya mesti bisa betul ya, matematikanya mesti bisa betul. Tapi kalian bisa dibekali selama kuliah adalah skill-skill yang mendukung bagaimana kalian bisa belajar terus atau kalian bisa menghadapi perubahan-perubahan di dunia kerja, terutama dengan digital. Nah disitulah kita mesti mengembangkan soft skill. Nah salah satu cara untuk bisa mengembangkan soft skill ini mungkin yang slide hampir terakhir, kalau bukan yang terakhir, itu apa yang dinamakan sekarang dunia startup. Ada yang pernah dengar dunia startup? Jadi startup itu industri-industri kecil yang berbasis teknologi, terutama digital, yang pertamanya kecil, dibikin oleh 1-2 orang, tapi dia memecahkan masalah yang nyata, dan dengan memanfaatkan teknologi berusaha mencari solusi yang bisa memecahkan masalah itu dengan lebih baik, sehingga akhirnya dia berkembang sangat pesat. Contohnya ya Gojek tadi. Gojek itu kan memecahkan masalah orang yang tidak punya motor, tapi tidak selalu dekat dengan tempat ojek pangkalan. Dia membuat teknologi di mana antara customer penumpang dengan penyedia jasa ojek bisa komunikasi dengan digital. Akibatnya sekarang sampai di sini tadi saya lihat ada Gojek di Bumiayu pakai motor nganter orang. Nah, kalau kalian, ini saran saya, kalian mahasiswa teknik, apakah itu elektro, bahkan bukan teknik sekalipun, adalah baik kalau selama kalian kuliah 4 tahun itu, kalian bisa berpikir sebagai latihan membuat dalam tanda kutip pura-puraan perusahaan startup. Dimana kalau kalian bisa membuat perusahaan startup, dari awal kuliah kalian akan mempunyai 4 kemampuan ini. Pertama, kalian dari awal sudah mikir bagaimana bisnis itu dilakukan. Kemarin 2 hari yang lalu saya tanya, di sini ada 5 orang niatnya mau bisnis kan. Apa syarat bisnis yang pertama? Kalian tahu masalah dan berusaha mencari solusinya. Karena bisnis itu adalah ada masalah, ada solusi, orang mau beli solusi itu. Jadi kalian coba selama 4 tahun tuh bikin ekstrakurikuler, bisa di bawah himpunan, bisa di bawah kampus, yang membuat perusahaan kecil yang memecahkan suatu masalah. Saya kasih contoh. Misalnya yang punya toko elektronik. Gimana caranya toko elektroniknya itu dikenal oleh warga Bumiayu? Nah itu kan berpikir kan, oh berarti saya akan coba bikin website. Tapi orang sini mungkin nggak lihat dari dari komputer, lihatnya dari smartphone. Nah gimana websitenya dibikin dalam bentuk apps, contoh. Untuk bisa bikin itu, kita mesti bisa teknologi informasi kan? Mesti bisa bikin programnya, mesti bisa komunikasi datanya. Jadi kita juga terpacu untuk belajar mengenai teknologi informasi, komunikasi, big data yang akan diperkirakan akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan, di masa kalian lulus. Dan gak usah khawatir kalau sekarang kalian cuma bikin website sederhana untuk toko elektronik, prinsip-prinsipnya tidak akan berubah banyak ketika kalian nanti membuat yang lebih besar. Dan yang ketiga, kalian akan terlatih untuk berpikir kreatif. Dan kalau kita mau kreatif, lebih baik kita mulai dari kondisi yang tidak berlebihan. Jadi dengan keterbatasan, oh di sini misalnya ya, keterbatasannya penduduknya sedikit ya, kita bisa berpikir kreatif. Gimana dengan penduduk yang sedikit kita bisa akali sehingga nanti ketika ada di kota besar bisa lebih banyak. Dan terakhir, kita bisa mempunyai seni, karena begitu kita mencoba membuat startup bisnis ini, kita hubungan sama manusia, bukan sama mesin. Manusia yang bisa tersinggung, bisa senang, bisa marah, dan kita bisa menghadapi mereka untuk kemudian menjadi
salah satu klien potensial kita. Nah, untuk itu nggak bisa sendirian, perlu dukungan. Nah, dukungan yang perlu dilakukan pertama kalian mesti mengenali diri. Mengenali diri sini bukan cuma diri sendiri, tapi juga potensi di daerah sini. Kalian kenali apa aja sih masalah-masalah di Bumi Ayu. Misalnya masalah lapangan kerja, apa masalahnya? Terus apa potensinya? Oh, misalnya di sini satenya enak. Itu potensi, dikenali lah semua potensi. Kemudian yang kedua, kalian bergabung dalam satu komunitas dan di situ paling enggak di sini harapan saya dalam bentuk himpunan. Himpunan ini bergabung untuk sama-sama memikirkan bagaimana kekuatan kalian atau kekuatan pribadi maupun lokasi di sini bisa dicarikan solusinya ketika kalian berdiskusi dalam komunitas, dan komunitas ini didukung dengan pengalaman kalian mengikuti program-program magang dan pengembangan skill-skill non-teknis. Jadi yang kita sempat diskusikan, kalian punya banyak kunjungan ke PLN, ke kereta api, itu dijadikan sarana untuk membawa ide, potensi, ide, dan permasalahan real untuk kemudian dikembangkan nantinya menjadi startup tadi. Dan di situ kalian perlu mencari mentor. Mentor ini gampang-gampang susah. Tapi apa yang saya lakukan, jadi saya punya perusahaan juga di Jakarta yang perusahaan mementori startup yang terutama dibuat oleh mahasiswa. Kalau nanti masuk ke YouTube channel ada di situ namanya Tulip Startup. Di situ ada 11 mahasiswa kebanyakan atau yang baru lulus yang punya ide-ide, ada masalah, solusi dia apa, dan pengembangan bisnisnya gimana. Kalian lihat aja. Nanti kalian punya ide, kita juga bisa mulai dan terus belajar. Tidak ada batas selesai. Karena kalau kalian misalnya menguasai startup digital tadi, bisa jadi tahun berikutnya perkembangan sudah beda lagi. Jadi tidak pernah berhenti, jangan pernah puas. Nah, ini channelnya bisa dilihat di sana. Kurang lebih begitu tentang digital, mungkin kita bisa isi dengan tanya jawab.